Ini kaidah ya. Allah mengajarkan bahwa orang yang tidak tahu masalah tertentu dalam agama, harusnya dia bertanya kepada yang tahu. Jangan tidak tahu lalu berfatwa sendiri, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sehingga ada orang misalnya punya masalah, lalu dia tanya sama temannya, aku punya kasus seperti ini. Ya menurut aku kayak gitu tuh enggak boleh, menurut aku kayak gitu boleh, menurut aku seperti. Sehingga ini orang awam agama tanya kepada temannya sesama orang awam agama. Yang kedua jawab dengan standar ketidaktahuan yang ada pada dirinya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Fatwa dari orang yang tidak tahu agama kepada orang yang tidak tahu agama. Yang ngasih fatwa siapa? Temannya, Pak. Dan itu cukup banyak di tempat kita. Tolonglah hargai yang namanya standar ilmiah. Kalau misalnya kamu nggak tahu, ya jangan nekat untuk memberi fatwa. Nggak ada salahnya orang mengatakan aku nggak tahu. Tidak ada salahnya orang mengatakan aku nggak tahu. Coba Bapak lihat hadis berikut ini. Mungkin akan membuat kita jadi terheran ya. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak tahu. Sebentar dulu kita carikan hadisnya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Lalu beliau mengatakan, aku nggak tahu. Aku tidak tahu hatta as'ala Jibril. Sampai aku tanyakan dulu kepada Jibril. Coba kita biar makin yakin. Bunyi teks hadisnya kayak gimana sih, Pak? Nah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul biqa'i khair? Bumi manakah yang paling baik? Tempat apa yang paling baik? Wa ayyul biqa'i syarrun? Dan tempat apa yang paling buruk? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adri, aku enggak tahu. Hatta as'ala Jibril alaihissalam. Biar nanti aku tanyakan kepada Jibril alaihissalam. Fasa'ala Jibril alaihissalam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam. Faqala, Jibril memberikan jawaban, la adri, aku enggak tahu. Hatta as'ala Mikail. Sampai coba saya tanyakan dulu kepada Mikail. Faja'a faqala. Kemudian Jibril datang dan mengatakan, khairul biqa'il masajid. Tempat yang paling baik adalah masjid. Wa syarrul biqa'i al-aswaq. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Jadi setingkat Nabi SAW tidak tahu, beliau jawab nggak tahu. Coba kalau masyarakat di zaman sekarang, malu Pak kalau saya jawab nggak tahu. Lah terus, ya tadi saya jawab. Jawabannya mau apa? Ngawur. Masa ngawur dijadikan sebagai jawaban? Ya kalau tidak tahu, kenapa malu untuk mengatakan tidak tahu? Sampaikan saja, tidak tahu. Karena manusia tidak akan dibebani untuk memberikan jawaban selagi dia di posisi tidak tahu. Nah, sampai ada ungkapan qaulu la adri nisful ilmi. Ucapan aku nggak tahu nilainya sama dengan setengah ilmu. Karena setengahnya tahu dan setengahnya nggak tahu. Maka saat dia mengatakan aku nggak tahu disebut setengah ilmu. Ada satu cerita tentang ayat yang tadi kita singgung, surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, orang yang punya ilmu, kalau kamu nggak tahu. Ada non muslim yang mendatangi seorang ulama. Non muslim itu menyampaikan, katamu Quran itu menjelaskan segalanya. Kau bilang Quran itu menjelaskan segalanya. Lalu muslim ini mengatakan, iya betul, Quran menjelaskan segalanya. Kami nggak ragu dengan itu. Baik, kata non muslim, coba jelaskan kepadaku. Menurut standar Quranmu,
bagaimana cara membuat roti. Ya kan tidak dijumpai surat apa ayat berapa. Pernah tahu nggak cara membuat roti? Menurut Quran surat apa ayat berapa? Ada Pak? Nggak ada. Kita nggak nemu itu. Sehingga orang ini ngetes ulama tadi, coba jelaskan kepada kami bagaimana cara membuat roti menurut Al-Quran. Akhirnya non muslim tadi dibawa, ayo ikut aku. Ikut aku. Diajak datang ke tukang roti. Sampai di tukang roti, sekarang kau tanya sama dia, bagaimana cara membuat roti? Kamu jangan guyon, kamu jangan meremehkan aku. Aku serius. Aku pengen tanya kepada kamu bagaimana cara membuat roti menurut Quran. Kok malah diajak ke tukang roti? Iya, aku juga serius ngasih jawaban. Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara buat roti, tanyalah sama orang yang buat roti ini. Baik. Dan cerita ini menunjukkan bahwasanya ulama terkadang menggunakan penjelasan global dalam Al-Quran untuk menjawab kasus rinci. Kalau dalam Al-Quran isinya adalah cara membuat roti, cara membuat makanan A, makanan B. Nanti Quran jadi buku tata boga. Nah terus gimana Pak? Semua isi Quran tidak ada yang bertentangan dengan realita. Tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran.